supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan barokah dan juga hidayah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam dengan membaca kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunani Al-Yaumiyah. Dan kita telah sampai dalam pembahasan yaitu sunnah-sunnah makan, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan dan minum. Dan kita masuk pada poin yang ketiga atau pada sunnah-sunnah yang kedua, sunnah-sunnah yang kedua. Sunnah makan yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, yaitu disunahkan membaca at-tasmiyah ketika awal makan. Di sebelum makan membaca bacaan bismillah, membaca bacaan at-tasmiyah. Sekarang kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah berikutnya, sunnah-sunnah yang kedua yang berkaitan dengan sunnah-sunnah makan dan minum. Yang kedua, di sini dijelaskan al-aqlu mimma yali. Al-aqlu mimma yali. Makan dengan apa yang ada di depannya. Makan dengan yang terdekat. Ya, makan dengan makanan yang ada di depannya. Atau makan dengan makanan yang terdekat dengan dia.
Jadi disunahkan ya ketika makan maka apa? Tidak boleh mengambil sesuatu yang jauh atau bagian temannya dia ambil atau tangannya itu apa? Kesana kemari mengambil makanan. Maka apa disunahkan ketika makan dia memakan dengan apa yang ada di depannya saja, mengambil dengan apa yang ada di depannya, tangannya tidak kesana kemari. 5 sabaqa min hadisi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu wa fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul mimma yalik. Sebagaimana yang telah lalu dari hadisnya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dan di dalamnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia ini, wa qul mimma yalik, dan makanlah dengan apa yang dekat denganmu, makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Disunahkan ketika makan ya mengambil dengan apa yang ada di depannya. Ya, tangannya enggak kesana kemari. Ketika lebih-lebih apa? Ketika makan bersama, maka apa? Ambillah yang ada di depannya. Ya, bukan mengambil yang ada di sana. Ya, nggak mengambil yang ada di depan temannya. Ya, dirampas, diambil tangannya. Itu apa? Kurang sopan dalam mengambil makanan. Maka apa itu? Bukan termasuk sunnah Nabi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wasalis al-aqlu mimma yali. Yang ketiga ya di antara poin-poin yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, al-aqlu mimma yali, memakan dengan apa yang dekat dengannya. Lianna aqlahu min maudhi yadi sahibihi su'u isratin. Ya, karena makan dari tempat saudaranya itu apa? Su'u israh, ya pergaulan yang jelek, kurang sopan, ya sikap yang jelek. Wa tarki muru'ah, dan meninggalkan muru'ah, enggak punya muru'ah, enggak punya etika ketika makan. Faqad yatakadzarahu sahibuhu, bisa jadi apa? Temannya merasa tersakiti, ya merasa jijik dengannya. La siyama fil amraki wasibahiha, lebih-lebih apabila makanan tadi adalah makanan yang berkuah, ada kuahnya, dan juga yang semisal dengannya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ya di dalam hadis itu ada anjuran supaya memakan dengan makanan yang ada di dekatnya. Karena apa? Kalau seseorang itu ya mengambil makanan di tempat saudaranya, ya di tempat temannya, yang harusnya itu dia di depannya kemudian mengambil yang jauh, ya di tempat temannya, maka apa itu? Su'u israh, ya pergaulan yang jelek, ya sikap yang kurang sopan. Ya dia nggak punya sopan ya dengan saudaranya, nggak punya sopan dengan temannya. Ya kemudian apa? Dia nggak punya muru'ah, ya nggak punya etika ketika makan. Orang makan itu apa? Harus punya sunnah, ya harus punya etika, harus punya adab ya ketika makan. Dan bisa jadi ya kalau dia mau makan kemudian mengambil bagian saudaranya, ya makan apa? Maka saudaranya akan menganggap itu sesuatu yang jelek, ya akan menjijikkan saudaranya, ya akan membuat nggak enak oleh saudaranya. Ya lebih-lebih apa? Makanan tadi adalah makanan yang berkuah, ya makanan yang ada kuahnya, atau makanan yang ya bercampur dengan kuah yang berair. Ya misalnya apa? Makan yang ada kuahnya yang banyak, ya makan sop atau soto atau rawon. Ya kalau dia makannya itu tangannya kesana kemari, itu apa? Orang yang makan bisa jadi apa? Merasa jijik, ya merasa nggak enak, ya kuahnya tumpah di tangannya, ya kemudian ada bekas-bekas makanan di tangannya dan juga yang semisalnya. Maka apa? Itu ya kurang sopan, ya nggak punya etika ya ketika makan.
Jadi Nabi SAW itu mengajari kita itu apa? Akhlak yang baik, ya, perilaku yang baik, ya, bukan dalam masalah yang lain, bukan masalah dalam akidah saja, tapi apa? Ketika adab sehari-hari itu juga apa? Disunnahkan oleh Nabi SAW, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, supaya apa? Punya etika, ya, punya adab, supaya punya sopan santun, ya, ketika makan, ya, ya, supaya apa? Kita ini ketika makan dianggap sopan, ya, dianggap itu apa? Punya muru'ah yang baik, ya, dianggap orang-orang itu apa? Dia punya wibawa, ya, ketika makan nggak dilihat orang yang remeh, ya, orang yang nggak sopan, ya, dipandang orang itu apa? Jelek, ya, dipandang orang itu jelek. Sehingga apa? Nabi SAW mengajari kita supaya sopan dalam melakukan segala hal. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qultu, saya mengatakan, wa yadullu ala wujubil akli bil yamin, dan menunjukkan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan, wa urudil wa'idi fil akli bisimal, dan adanya ancaman untuk makan dengan tangan kiri. Fafi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, min hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dari hadisnya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimalihi, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia ini makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, si laki-laki itu dia mengatakan, la astati'u, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Qala, Nabi mengatakan, lastata'ta, kamu nggak akan bisa makan dengan tangan kanan. Ma mana'ahu illal kibir, tidak ada menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali apa? Kesombongan dia. Qala, kemudian Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu mengatakan, fama rafa'aha illa fihi, maka apa? Dia nggak akan bisa makan, ya, dengan tangan kanannya. Dia nggak bisa mengangkat tangannya, ya, untuk makan dengan tangan kanannya. Nah, jadi Ibnu Hajar rahimahullah ini mengatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan dan juga ancaman tentang makan dengan tangan kiri, itu apa? Hadisnya dari hadis Muslim, hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ada seorang dia ini makan, ya, di samping Nabi SAW, makan bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kul, dia ini makan dengan tangan kiri. Jadi laki-laki dia makan dengan tangan kiri. Kemudian dinasihati oleh Nabi SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan, oh ya Nabi, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian apa? Didoakan oleh Nabi SAW, lastata'ta, ya, kamu nggak akan bisa makan, ya, dengan tangan kanan. Ya, sehingga apa? Ya, ini apa? Bukan karena nggak mau makan dengan tangan kanan, tapi apa yang menghalangi dia makan dengan tangan kanan? Ya, karena apa? Kesombongannya. Dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan taat kepada Nabi SAW. Sehingga apa? Saat itu, ya, dia nggak bisa mengangkat tangannya untuk makan. Jadi hadis ini menunjukkan tentang besarnya, marahnya Nabi SAW, ya, bagi orang yang nggak taat kepada Nabi SAW, kepada orang yang nggak mau mengikuti Nabi SAW. Sehingga apa? Kita ini harus waspada,
ya harus berhati-hati ya untuk meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meninggalkan ketaatan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun perkara yang sepele, ya walaupun perkara yang remeh, ya walaupun perkara yang biasa-biasa aja, ya maka dengan tangan kiri kan sesuatu yang remeh, ya sesuatu yang sepele, tapi apa itu aslinya besar. Karena meninggalkan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah tahu dalilnya. Tapi apa? Dia menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mau makan dengan tangan kanannya. Maka apa? Jangan sampai kita ini meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya walaupun ya perkara yang sepele, ya walaupun perkara yang remeh, walaupun perkara-perkara yang kecil, yang kita menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi apa? Marahnya Nabi SAW ya kepada orang tersebut menunjukkan apa? Tentang bencinya Nabi SAW ya kepada orang yang mengingkari, yang nggak mau mengikuti ya sunnah Nabi SAW. Sudah dinasihati oleh Nabi, disuruh makan oleh Nabi SAW dengan tangan kanannya, cuma dia nggak mau karena apa? Kesombongannya. Maka didoakan oleh Nabi SAW, lastata'ta, ya kamu nggak akan bisa makan ya dengan tangan kananmu. Jadi hadis ini menunjukkan tentang orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW ya karena sombong, karena congkaknya, ya karena kesombongan dari dirinya, maka dia akan berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ya maupun di akhiratnya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya makan ya dengan tangan kanan. Ya makan dengan tangan kanan itu hukumnya bukan sekedar sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib karena ada ancaman ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga mungkin dibawakan oleh penulis di sini tentang pentingnya kita ini mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Ya, disunahkan oleh Nabi SAW supaya makan dengan yang terdekat, bukan yang jauh. Mengambil makanan yang dekat. Ya, dengan mengambil makanan yang dekat, maka kita ini harus mengikuti sunnah Nabi SAW tadi. Nggak boleh menantangnya, nggak boleh mengingkarinya, yang nggak boleh mendustakannya. Tapi kita mengikuti Nabi SAW, percaya dengannya. Ya, kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan sunnah yang ketiga, ya di antara sunnah ketika makan, akhdul luqmati as-saqitah wa imatatu ma biha min adha wa akalaha. Mengambil potongan-potongan, suapan-suapan, butiran-butiran yang jatuh, dan juga membersihkan apa yang kotor dari makanan tadi, wa akalaha, dan memakannya. Jadi sunnah yang ketiga adalah akhdul luqmati as-saqitah, mengambil potongan-potongan atau suapan-suapan atau butiran-butiran yang jatuh. Jadi seorang ketika makan, maka pastinya itu ada sesuatu yang jatuh dari mulutnya, ada sesuatu yang jatuh dari makannya ketika dia memasukkan makanan ke mulutnya. Jadi ada butiran yang kecil yang jatuh, ya, atau ada suapan-suapan yang kecil yang jatuh, atau ada potongan-potongan makanan yang jatuh ke lantai, atau jatuh di meja makan, atau yang jatuh di bajunya. Wa imatatu ma biha min adha, dan membersihkan, menghilangkan apa yang kotor dari makanan tadi. Seandainya ada makanan yang jatuh kemudian kotor, ya terkena kotoran, terkena debu atau terkena sesuatu, maka dihilangkan yang kotor. Wa akalaha, lalu dimakan, bukan dibuang, bukan dimasukkan di tong sampah,
ya bukan disapu. Jadi kalau masih bisa dimakan, maka apa? Segera dimakan. Jadi sunnah Nabi SAW, ya ketika seorang itu makan, ya kemudian ada nasinya yang jatuh, ada lauknya yang jatuh, ada rotinya yang jatuh, ya kemudian dibersihkan. Ya dibersihkan, kalau ada yang kotor, kalau bersih semua, ya dimakan semuanya. Atau kalau ada yang kotor dibersihkan, setelah dibersihkan kemudian dimakan. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Famina sunnati annahu idza waqa'atil luqmatu ala sufrati ta'ami, dan di antara sunnah apabila ada potongan yang jatuh, ya ada makanan yang jatuh di meja makan, au ghairiha ayyakhudaha, atau yang lain supaya dia mengambilnya. Wa yumitu ma ya'laku biha min adha, dan menghilangkan apa yang terkena dari kotoran-kotoran, apa yang menempel dari kotoran-kotoran. Summa liyakulaha fa inna fi hadha tadbikun lisunnah, kemudian supaya dia memakannya, karena apa? Di dalam hal ini bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, bisa mengaplikasikan sunnah Nabi SAW. Wa dakhrun lisaitan alladhi yakhrisu ala musarakati man yakul, dan untuk mengusir setan, yang mana setan ini rakus untuk ikut serta makan dengan manusia. Walau bil luqmati sakitatin minhu, walaupun dengan potongan yang jatuh atau makanan yang jatuh ke tanah. Jadi di antara sunnah dari sunnah Nabi SAW, apabila ada makanan itu jatuh di meja makan, seandainya dia makannya di meja makan, atau jatuh di tanah, kalau dia makannya apa langsung di lantai, nggak pakai meja makan, atau jatuh di bajunya, atau jatuh di jenggotnya, ya, atau masih melekat di daerah bibirnya, atau semisalnya, maka apa? Hendaknya apa? Dia membersihkan, menghilangkan yang kotor tadi, ya, dari makanan tadi, kemudian apa? Dimakan. Ya, seandainya makanan tadi jatuh di lantai, kemudian terkena debu, ya, terkena tanah, maka dihilangkan, ya, kemudian dimakan. Walaupun apa, butiran yang kecil, satu butir nasi, ya, satu cuil dari coklat, ya, atau satu satu helai dari mie atau misalnya, maka apa? Segera untuk dimakan. Kenapa? Yang pertama, karena yang pertama tadi adalah untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini yang penting. Karena apa? Ketika ada perintah dari Nabi SAW, maka apa? Kewajiban kita untuk kita jalankan, untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan. Bukan sekedar kita dengar, kemudian apa? Kita biarkan. Tapi apa? Kita gunakan sehari-hari, kita amalkan sehari-hari untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya, kita hidup di dunia bukan cuma mendengarkan hadis, bukan, tapi apa? Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, mengaplikasikan hadis-hadis tadi, ya, dalam sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya, gunanya adalah apa? Untuk mengusir setan. Yang mana setan ini apa? Sangat rakus sekali, ya, sangat tamak sekali untuk ikut makan bersama manusia. Walaupun ya ada secuil yang jatuh di tanah akan dimakan oleh setan. Kan, tapi kalau kita mengambilnya, maka apa? Setan nggak akan bisa makan bersama kita, nggak akan bisa makan sisa-sisa dari kita semuanya. Ya, kita ini apa? Jangan membiarkan, ya, setan itu apa? Memakan sisa-sisa makanan kita yang jatuh di tanah. Ya, kita ambil. Bisa jadi apa? Itu adalah barokah yang kita dapatkan dari makanan tadi. Kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Jadi yang pertama adalah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua untuk mengusir setan, supaya setan nggak ikut makan bersama kita.
Ya, supaya setan nggak bisa mengambil makanan sisa-sisa kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari barokah. Ya, bisa jadi apa? Makanan yang jatuh tadi itu adalah barokah dari makanan kita. Yang kita cari dari makanan adalah barokahnya. Ya, bukan sekedar kita makan, akan tapi ya barokah dari makanan tersebut. Nah, wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Jabir radhiyallahu anhu qal. Hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna syaitana yakhduru ahadakum inda kulli syai'in min sa'nihi. Bahwasanya setan itu ikut hadir bersama salah satu di antara kalian dari segala sesuatu, min sa'nihi, dari urusan-urusannya. Jadi apa? Setan ini apa? Ikut hadir bersama kita dalam segala urusan, dalam segala sesuatu. Itu apa? Ada setan yang mengikuti kita ketika makan, ketika keluar, ketika di rumah, ketika di mana-mana, ketika safar, ya ketika sholat, ya ketika di masjid taklim, di masjid. Itu apa? Ada setan yang selalu membutuhkan kita semuanya. Hatta yakhduruhu inda ta'amihi, sampai setan itu apa? Ikut hadir ya ketika makan. Faida saqatat min ahadikumul luqma, apabila ada sisa makanan yang jatuh, ya potongan makanan yang jatuh dari salah satu di antara kalian, falyumit makana biha min ada, maka hendaknya dia menghilangkan apa yang terkena kotoran dari makanan tadi yang jatuh di tanah. Summa liyakulha, kemudian liyakulha, supaya dia ini memakannya. Yang ketika jatuh diambil, ketika ada yang kotor dibersihkan, setelah itu dimakan. Wala yada'ha lisyaitani, dan janganlah dia ini membiarkan untuk setan. Ya, janganlah dia ini memberikan sisa-sisa makanan tadi yang jatuh untuk setan. Fa'idha faraha faliyal'ak asabi'ahu, apabila dia selesai dari makan, maka hendaknya dia ini menjilat-jilat asabi'ahu, yaitu jari-jarinya. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia nggak mengetahui ya dari mana makanan tadi itu yang ada barokahnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya setan itu akan selalu mengikuti kita dimanapun adanya, ya dalam keadaan apapun saja. Ketika makan, ya selalu akan diikuti oleh setan. Kemudian kalau kita makan, ada sisa-sisa makanan yang jatuh di bawah, maka hendaknya dia mengambilnya. Kalau ada kotoran, dibersihkan kemudian dimakan. Jangan sampai dibuang, jangan sampai dibiarkan, tapi dimakan. Kemudian Nabi mengatakan wala yada'ha lisyaitan, janganlah dia membiarkan sisa makanan yang jatuh tadi untuk setan. Ini jadi penjelasan dari hadis ini. Jadi kita ini jangan sampai membiarkan makanan kita, ya sisa-sisa kita tadi apa dimakan oleh setan. Walaupun kelihatannya apa itu masih ada makanannya, tapi apa? Ini adalah hadis dari Nabi SAW yang langsung ya ada berita dari Allah SWT bahwa setan itu apa ikut makan dengan kita, walaupun kita nggak melihatnya, walaupun kita menyaksikan setan nggak ikut makan bersama kita. Kalau kita biarkan itu nasi satu cul nasi itu jatuh di tanah, ya begitu saja, mungkin dimakan oleh semut. Tapi hakikatnya apa? Setan akan makan ya sisa makanan tadi. Ya wallahu alam, itu yang benar kita, yang penting apa? Kita ini mengakui tentang perkara ini. Bahwasanya sisa makanan tadi akan dimakan oleh setan, dan kita nggak boleh diperintahkan oleh Nabi SAW jangan membiarkan setan itu makan ya sisa makanan kita.
Kemudian yang terakhir, kalau kita selesai makan, maka apa hendaknya kita menjilat-jilat jari kita ini kita masukkan di mulut, kemudian apa? Untuk membersihkan sisa makanan kita, karena kita ini nggak mengetahui dari mana yang ada barokah makanan tersebut. Al-muta'ammilu lil hadisi yajidu syaitanu kharisan ala musarakatil insani fi kulli umurihi. Dan orang yang mencermati, merenungi hadis ini, dia akan mendapati bahwa setan itu apa? Sangat tamak sekali, sangat rakus sekali untuk ikut serta bersama manusia dalam segala perkaranya. Jadi setan ini apa? Selalu ikut dengan kita. Setan ini sangat rakus, ya selalu buntuti kita semuanya. Tujuannya apa? Liyanzi al-baraka min hayatihi. Untuk melepas, menghilangkan barokah dari kehidupannya. Dari kehidupan manusia. Jadi setan itu apa? Selalu membuntuti kita semuanya. Gunanya apa? Supaya manusia itu nggak ada barokah dalam kehidupannya. Ya, ketika makan supaya nggak ada barokah ketika makan. Ketika minum supaya nggak ada barokah ketika minum. Ya, ketika sholat diganggu. Ya, supaya apa? Sholatnya itu apa? Ya, banyak was-wasnya. Ya, banyak godaannya. Sehingga apa? Nggak sempurna sholatnya. Ya, kurang barokah dalam sholatnya. Ketika puasa juga sama, diganggu oleh setan. Ya, jadi dalam segala urusannya, ya kita ini apa? Selalu diintai oleh setan, diawasi oleh setan. Ya, gunanya apa? Untuk mengambil barokah, ya menghilangkan barokah dari manusia, supaya manusia itu apa? Hidupnya nggak ada barokahnya. Ya, supaya nggak ada barokahnya. Karena apa? Setan itu iri. Ya, kalau manusia itu banyak barokahnya, ya dia nggak ada barokahnya. Ya, dia nggak ada barokahnya, tapi manusia itu ya banyak barokahnya, sehingga apa? Dibuntuti oleh setan. Ya, supaya manusia itu nggak dapat barokah dalam kehidupannya. Wa yufsidu alaihi katsiran min sa'nihi, dan merusak urusan manusia. Ya, setan ini apa? Inginnya untuk merusak yang banyak dari urusan manusia. Wa mimma yadullu ala khirsihi ala mulazamatil abdi fi kulli umurihi. Jadi menunjukkan tentang rakusnya setan untuk mengikuti manusia, ya karena apa? Setan selalu mulazama, selalu ikut serta ya dengan seorang hamba dalam segala urusannya. Qauluhu, itu sabda Nabi SAW tadi, inna syaitana yakhduru ahadakum inda kulli sa'iin min sa'nihi. Bahwasanya setan ikut hadir bersama kalian pada segala sesuatu dari perkara-perkaranya, ya dari urusannya. Jadi setan akan ikut hadir bersama kita dalam segala urusan kita. Wajatil adillatu bayyinatan ba'dan min hadil umuri ala wajil khususi. Dan telah datang dalil-dalil yang menjelaskan sebagian dari perkara ini yang menunjukkan secara khusus. Minha ma taqaddama dzikruhu fi ta'am. Di antaranya apa yang telah lalu penjelasannya tentang masalah makan, wal mabit, dan juga tentang masalah bermalam. Wa sayati ghairi dzalika fi sunanil qadimah bi idznillah. Dan yang lain juga nanti akan dijelaskan dalam sunnah-sunnah berikutnya biidnillahi ta'ala. Nah, jadi terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa setan ini apa? Selalu mengikuti kita ya ketika makan, ketika kita ini bermalam, tidur, itu apa? Selalu ya diikuti oleh setan. Makanya kita ini diharuskan supaya memperbanyak berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan. Ketika pagi membaca zikir pagi, ya ketika petang membaca zikir petang, ketika mau tidur membaca doa,
ketika makan membaca doa, ketika masuk kamar mandi juga membaca doa, ketika melakukan yang lain membaca doa, ketika hubungan suami istri juga sama membaca doa. Gunanya apa? Ya supaya apa? Ada penghalang, ada pembatas ya antara kita dengan setan. Setan nggak bisa mengganggu kita. Makanya apa kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya supaya banyak berlindung ya dari godaan setan. Nah, kemudian yang keempat kita lanjutkan laqul asabi. Yang keempat adalah laqul asabi, menjilat-jilat jari-jari. Ya, ketika makan, maka apa? Ketika selesai dari makan, maka jangan biarkan makanan yang menempel di jari-jari kita bersihkan dengan air atau kita usah pakai tisu. Tapi apa? Kita disunahkan oleh Nabi SAW ya supaya apa? Menjilatnya dengan mulut. Ya supaya apa? Bersih semuanya. Sisa-sisa makanan yang ada di tangan tadi ya kita masukkan di mulut untuk apa? Menghilangkan sisa-sisa makanan. Ini apa? Kalau makannya pakai tangan. Ya kalau makannya pakai tangan ya ketika selesai dari makan maka apa? Kita jilatkan tangan kita ke mulut kita. Ya kalau makannya pakai sendok ya sendoknya yang dibersihkan pakai mulut kita. Kalau makannya pakai sumpit misalnya, maka sumpitnya kita masukkan ke mulut untuk menghilangkan sisa-sisa makanannya. Kalau dia makan pakai yang lain juga sama, maka apa? Ya sisa makanan tadi, ya atau sisa alat untuk masukkan makanan ke mulut, ya kita bersihkan dengan ya mulut kita. Nah, walakuha ai hasuha biturukil lisani. Walakuha dan menjilatnya maksudnya adalah membersihkan dengan cara pakai mulut. Ya apa? Tangannya apa? Kita masukkan ke mulut kita. Fasunnatu ayyal aqaha. Maka sunnahnya supaya menjilat jari-jari. Ayul iqaha ghairahu kazaujatihi masalan. Atau dijilatkan kepada yang lain. Meminta supaya jari kita jilatkan ke yang lainnya. Ya semisal apa? Istrinya. Ke orang lain semisal istrinya. Misalnya apa? Suaminya habis makan, kemudian kita jilatkan ke istrinya. Ya atau kepada anaknya. Bal as-sunnatu alla yamsaha biyadihi bimindilin wa nakhwihi hatta yal'aqaha. Bahkan sunnahnya supaya tidak mengusap tangannya pakai tisu atau yang semisalnya hatta yal'aqaha sampai dia ini ya menjilat jari-jarinya. Nah, jadi al-laqul asabi adalah apa? Membersihkan yaitu jari-jari sisa makan yang ada di jari-jari ya pakai apa? Dengan jilatkan di mulut. Ini adalah sunnah dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ya kita ini merasa jijik. Merasa jijik karena apa? Ingin untuk menghilangkan, mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kita makan pakai apa? Ya pakai tangan kita sendiri. Kenapa kita merasa jijik? Ya sisa-sisa makanan ya kemudian kita jilatkan di mulut kita. Kenapa kita merasa jijik? Padahal ini adalah sunnah dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya seorang ketika makan pakai tangannya. Ya seandainya kalau dia merasa jijik pakai tangan ya nggak usah makan pakai tangan. Ya nggak usah makan pakai tangan. Ya karena apa? Ya tadi mending dia nggak usah pakai tangan daripada apa? Dia mencaci maki ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah dari Nabi SAW ketika selesai dari makan adalah menjilat tangannya ya supaya bersih atau dijilatkan kepada orang lain dari keluarganya ya minta dijilatkan ke istrinya ya atau ke anak-anaknya. Ini sunnah dari Nabi SAW. Jadi bukan sunnahnya apa? Habis makan tangan kita langsung dicuci ya pakai air atau diusap di tisu. Ini enggak ada sunnah dari Nabi SAW.
Ya, sunahnya apa? Dibersihkan pakai mulut, dijilat dipakai lidah. Ya, jari-jari kita ketika masukkan ke mulut kita, ya supaya bersih. Habis itu nggak apa-apa cuci tangan. Nggak mengapa membersihkannya pakai tisu. Tapi yang penting adalah pas setelah selesai dari makan masih ada sisa-sisa makanan atau bumbu-bumbu yang ada di jari-jari kita. Ya, kita bersihkan, kita masukkan ke mulut kita. Nah, wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Jabirin radhiyallahu anhu as-sabiq. Itu hadisnya Jabir radhiyallahu anhu yang telah lalu. Fa fi sahihain, dan juga dalam hadis sahihain. Kalau yang tadi hadisnya Jabir tadi sudah kita jelaskan bersamaan dengan hadis tentang masalah mengambil sisa-sisa makanan yang jatuh. Kemudian ada juga hadis dari Bukhari dan juga Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah satu di antara kalian makan, maka jangan mengusap tangannya sampai dia menjilat jari-jarinya atau dia jilatkan kepada yang lainnya. Apabila salah satu di antara kalian makan, maka jangan sampai dia mengusap tangannya pakai air, pakai tisu atau pakai yang lainnya, sehingga apa, dia telah menjilat jari-jarinya ke mulutnya, atau jari-jarinya dijilatkan ke istrinya atau kepada anaknya. Ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa fi hadis Jabirin radhiyallahu anhu inda Muslimin, dan juga hadisnya Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Dan jangan dia mengusap tangannya dengan tisu sehingga dia sudah menjilat jari-jarinya, karena dia nggak mengetahui di mana makanan yang ada barokahnya, di mana makanan yang ada barokahnya. Jadi ketika Nabi SAW melarang kita untuk mengusap tangan pakai tisu, pakai air, ya sebelum kita menjilatkan tangan kita ke mulut kita, karena apa? Nabi SAW mengatakan karena apa? Kita nggak mengetahui di mana makanan tadi yang ada barokahnya. Bisa jadi makanan yang jatuh di tanah tadi itu adalah yang ada barokahnya. Bisa jadi makanan yang menempel di sela-sela jari itu yang ada barokahnya. Bisa jadi makanan-makanan yang di sisa piring-piring itu yang ada barokahnya. Dan kita nggak mengetahui ya di mana barokah tadi dari makanan tadi. Nah, kita nggak mengetahui di mana komponen-komponen atau bagian-bagian makanan yang ada barokahnya. Kita nggak mengetahui. Yang penting kita mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, sehingga apa, kita makan semuanya yang terjatuh, ya, yang nempel di jari-jari kita makan semuanya. Yang bisa jadi itu ada barokahnya. Nah, jadi ayo ikhwah, ya, kita ini makan bukan sekedar kita makan, bukan sekedar untuk mengisi perut, kan, tapi yang penting adalah kita ini mencari barokah ya ketika makan. Seorang ketika makan nggak ada barokahnya, maka apa, nggak ada manfaatnya dia makan. Seorang dia minum, tapi minum itu nggak ada barokahnya, maka nggak ada manfaatnya. Ya, dia minum berkali-kali itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Yang penting adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dalam kehidupan kita. Ya, kita ini apa? Butuh makan, butuh minum. Butuh makan dan juga butuh minum.
Tapi apa yang paling penting itu adalah barokah dari makanan tadi. Ya, barokah dari minuman tadi, barokah dalam kehidupan kita ini. Kalau kita makan ada barokahnya, maka apa? Kita akan bisa melakukan apapun saja. Ya, akan kita menjadi sehat, ya, menjadi bugar, ya, akan tahan dari lapar. Makanan kita yang kita makan itu banyak manfaatnya, ya, banyak faedahnya. Kalau kita makan itu ada barokahnya. Namun kalau kita makan gak ada barokahnya, bisa jadi apa? Selalu lapar. Habis makan lapar lagi, makan lagi, kemudian lapar lagi, gak ada barokahnya. Ya, jadi yang penting ya kita melakukan sesuatu adalah mencari barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Kita mengharapkan kita makan ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ketika makan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut ya kalau kita makan ini apa? Ya enggak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau kita makan malah apa? Bisa melakukan kemaksiatan. Tapi apa? Kita ini makan adalah untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan sunnah yang kelima adalah saltil qas'ah, yaitu membersihkan mangkok atau membersihkan nampan atau membersihkan piring yang kita gunakan untuk makan. Jadi kalau kita makan pakai mangkok atau pakai piring ya ataukah pakai nampan atau yang semisalnya, maka apa? Kita harus membersihkan semua makanan tadi sampai habis. Nggak boleh apa? Tersisa satu butir dari nasi, satu potong dari ikan atau dari lauknya, ya, atau satu ya butir dari sayuran. Ya, kita nggak boleh meninggalkannya. Kita membersihkan ya semua makanan yang ada di piring tadi. Nggak boleh menyisakan beberapa butir dari nasi, ya, beberapa helai dari sayuran. Nggak boleh dibiarkan. Dia harus membersihkan ya piringnya atau mangkok yang kita gunakan untuk makan. Wal maqsudu min saltil qas'ah, dan dimaksudkan dari saltil qas'ah adalah tandiful akili khafatahu minat ta'ami. Orang yang makan itu membersihkan pinggir-pinggir atau sisi-sisi atau pojok-pojok dari makanannya. Ya, dari makanannya. Dia orang yang makan itu apa? Harus makan semuanya dari piring tadi, harus dihabiskan semuanya. Nggak boleh menyisakan beberapa sisi dari makanan. Ya, nggak boleh menyisakan ya bagian ini nggak dimakan. Ya, apalagi kalau makan pakai piring. Ya, kalau piringnya itu agak apa namanya? Ya nggak datar. Ya, tapi itu biasanya apa? Di bagian samping itu banyak sisa-sisa makanannya, sisa-sisa nasinya di pinggir-pinggir piringnya. Maka apa itu harus dibersihkan semuanya, harus dihabiskan semuanya, nggak boleh disisakan beberapa dari bagian dari makanan. Jadi harus dihabiskan semuanya. Famasalan, maka sebagai contoh, man ya'kulu aruzan, barang siapa yang makan nasi, fa inna sunnata alla yubkiya say'an fi khafatihi allati ya'kulu minha. Sebagai contoh, kalau dia makan nasi, maka sunnahnya agar dia ini tidak menyisakan sesuatu ya di piring tadi apa yang dia makan. Jadi ketika makan nasi, maka nasinya harus habis semuanya. Nggak boleh menyisakan sesuatu ya dari nasinya, dari lauknya. Fayamsahu ma baqiya fi khafatihi. Maka apa? Dia mengusap, ya, membersihkan, mengusap ya apa yang tersisa dari piringnya, wa yaquluhu, dan memakannya. Ya, kalau dia pakai mangkok atau pakai piring, maka apa? Tangannya diputar di mangkok tadi.
Ya, dibersihkan semuanya, ya sehingga apa? Bersih dan memakannya. Ya sisanya dia yang ada di piring itu nggak boleh dibuang, tapi dimakan. Faqad takunul barakatu fi hadzal mutabaqqa. Bisa jadi barokah tadi itu ada yang di sisa-sisa ini. Nah, jadi seorang ketika makan entah itu pakai piring ataukah pakai mangkok, apalagi kalau makan bersama-sama pakai nampan, maka apa seharusnya dan wajib dibersihkan semua makanan tadi, dihabiskan semuanya, nggak boleh ada sisanya. Kemudian ketika selesai dari makan, maka apa sisa-sisa dari mangkok tadi, ya kalau bisa apa dibersihkan pakai tangannya dan diambil dimakan semuanya. Diambil dan dimakan semuanya, bisa jadi apa? Itu adalah barokah. Iya, dari makanan tadi. Barokahnya apa? Yang ada di terakhirnya, di sisa makanan tadi. Ya, bisa jadi itu adalah barokahnya. Nah, jadi kita ini wajib menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Entah itu berupa nikmat makanan, ya entah itu berupa nikmat minuman, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Makanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menjaga nikmat tadi dan mensyukurinya apa? Kita menghabiskan makanan tadi semuanya. Ya, kita nggak menyisahkan. Tapi apa? Dibersihkan, dihabiskan semuanya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, terpanggil orang-orang yang beriman, ya supaya apa? Kita ini lebih mendengar lagi, lebih perhatian lagi. Makanlah apa-apa yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bila kalian ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika makan adalah apa? Menghabiskan semuanya, tidak menyisakan sedikit pun. Menghabiskan semuanya dan membersihkan semua apa yang menempel di tangan, di jari-jari, dan juga yang menempel di piring tadi. Nah, wa yadullu alaihi, dan dalam tentang masalah ini hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, wa amarana ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-naslutal qas'ah. Nabi SAW memerintahkan kami supaya apa? Membersihkan, mengusap piring atau bejana yang kita gunakan untuk makan. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, waliyaslut ahadukum as-safhata, dan hendaknya salah satu di antara kalian membersihkan piringnya, atau menghabiskan semua makanan yang ada di piring tadi. Nah, qala syekhuna fi Riyadhis Shalihin, berkata syekh kami, guru kami, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam syarah Riyadhus Shalihin, amarahu bi islati sahni awil qas'a, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membersihkan piring, ya atau mangkok, wa huwa al-ina alladhi fihi ta'am, dan dia adalah bejana yang digunakan untuk menaruh makanan, untuk menyimpan makanan. Faida intahaita fa'aslithu, apabila kamu telah selesai dari makan, maka apa? Bersihkan makanan tadi, habiskan makanan yang ada di piring. Maknanya antatabi ma'alaqa fihi min ta'ami bi asabiika, ya supaya mencari apa yang nempel dari makanan di jari-jarimu,
Maksudnya apa? Membersihkan makanan-makanan yang nempel di jari-jari dengan cara menjilatnya di mulut, wa tal'aquha, dan menjilatnya. Fahada aidan minas sunnati allati hafala katsirun minan nas ma'al asafi hatta min talabatil ilmi aidan. Dan ini termasuk sunnah yang banyak dari manusia itu melalaikannya. Banyak dari manusia yang melalaikannya, bahkan sangat disayangkan sekali, ya, sampai-sampai apa, dari talabatul ilmi, para penuntut ilmu juga mereka yang melalaikan tentang masalah sunnah-sunnah ini. Jadi orang-orang itu banyak melalaikan tentang masalah sunnah ini, nggak mau menjilat ya jari-jarinya, sampai-sampai sangat disayangkan sekali para talabatul ilmi, para santri, para ustadz, ya, yang biasa mereka menuntut ilmu, ya, ketika makan nggak mau menjilat jari-jarinya ke mulutnya, yang nggak membersihkan ya jari-jarinya, sisa-sisa makanan di jarinya dihilangkan, ya, disiram pakai air, pakai tisu, nggak dijilatkan di mulutnya. Faida farahu minal akli wajidatil jihatul lati talihim mazalal aqlu baqiyan fiha. Apabila mereka selesai dari makan itu ada sisa-sisa, ya, bagian-bagian yang ada di depan mereka itu apa? Masih ada makanannya. Ya, masih ada makanannya. Ketika selesai dari makan, ya, di depan sini masih banyak ya sisa-sisa makanannya. Nggak diambil, ya, tapi dibiarin saja, nggak dijilat. La yal'aquna ma fi safhati. Ya, mereka ini nggak menjilat apa yang ada di piringnya. Gak dibersihkan yang ada di piringnya, dihabiskan semuanya. Wa hadza khilafu ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan menyelisihi ya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini walaupun ya oleh perkara yang remeh. Iya, perkara yang remeh kan, membersihkan itu cuma perkara yang remeh, tapi apa? Kita ini adalah harus mengikuti sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita makan ya oleh kita nggak tahu dari mana barokah makanan tadi. Ya, bisa jadi yang jatuh, bisa jadi yang nempel di sini, bisa jadi yang masih tersisa dimakan, yang ada di piring itu adalah barokahnya. Makanya apa, kita ini ya harus membersihkan semuanya. Ya, jangan sampai kita ini ya kehilangan barokah dari makan. Dan juga jangan sampai kita ini apa, membiarkan makanan tadi dimakan oleh setan. Ya, dimakan oleh setan. Makanya apa, kita habiskan semuanya supaya setan itu kelaparan, supaya setan ya tidak merusak kita. Ya, supaya setan itu apa, tidak menghilangkan barokah dari kita. Makanya apa, kita makan semuanya ya supaya setan itu merasa tertipu dengan apa yang kita lakukan ketika makan, membaca bismillah, sehingga setan nggak bisa ikut makan bersama kita. Ketika makan ada yang jatuh, kita ambil ya supaya nggak dimakan oleh setan, dan juga apa, supaya tidak hilang barokah dari makanan tersebut. Wallahu alam, ini yang dapat saya sampaikan di siang hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, masih membahas tentang masalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makan. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bagian pembangunan Ma'had Al-Furqan Al-Islami baru saja menyelesaikan proyek pemasangan paving untuk halaman Masjid Jami' Al-Furqan. Salah satu fungsi dari paving ini insya Allah adalah untuk tempat salat Idul Fitri dan Idul Adha.
Untuk tahap yang pertama sudah terpasang kira-kira 2 soft ya. Dan insya Allah untuk tahap yang kedua akan kita lanjutkan dengan 4 soft lagi sehingga menjadi 6 soft. Ini adalah proyek kaum muslimin bersama yang manfaatnya hasilnya akan dinikmati oleh kaum muslimin secara umum. Dan bisa jadi adalah termasuk santri-santri Al-Furqan, putra-putri Anda juga. Maka kami membuka kesempatan untuk berdonasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pemasangan paving Masjid Jami Al-Furqan ini. Dan insya Allah dana yang dibutuhkan untuk pemasangan paving tahap kedua ini adalah Rp205.400.000. Bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelapangan rezeki, silahkan. Kita membuka kesempatan untuk Anda semuanya untuk berta'awun dalam kebaikan ini. Barangkali ada di antara Anda yang ingin berbuat bakti kepada bapak dan ibunya. Alhamdulillah, berbuat bakti kepada bapak dan ibu tidak terbatas ketika bapak dan ibu itu di dunia saja. Ketika mereka sudah meninggal dunia, anak masih tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah dengan cara anak itu bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dan belum sempat berwasiat, dan seandainya sempat berwasiat tentu dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas nama dia?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Dan kita tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berharap harta yang kita cari di dunia kita kumpulkan dengan jerih payah, dengan keringat, tidak hanya menemani kita di dunia saja. Kita berharap harta tersebut bisa menemani kita juga nanti di kubur kita. Nah, itu bisa Anda lakukan dengan cara mentransfer atau dengan cara mengirim harta Anda ke kuburan Anda untuk menemani Anda nanti di alam kubur melalui kegiatan-kegiatan fisabilillah. Dan insya Allah proyek pemasangan paving untuk Masjid Jami Al-Furqan ini bisa menjadi salah satu jalan untuk mengirim harta Anda, menemani Anda nanti di alam kubur. Demikian, barakallahu fikum.